Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan day and day. Perkenalkan, nama saya Titania Fetricia. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas tentang materi kali ini. Kalian bisa lihat perkenalan saya. Mari kita lanjut. Pengertian dating and dying. Kematian atau dating merupakan kondisi terhentinya pernapasan nadin atau tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal, ditandai dengan terhentinya aktivitas listrik otak atau dapat juga dikatakan fungsi otak atau paru-paru secara menetap atau terhentinya kerja otak secara menetap. Sedangkan sekarat atau dying merupakan kondisi pasien sedang menghadapi kematian yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Dying and dating memiliki proses tahapan yang sama seperti kehilangan dan berduka sesuai dengan tahapan Kluber-Ross, yaitu diawali dengan penolakan, kemarahan, braining, dan depresi dan penerimaan. Terdapat beberapa perubahan tubuh setelah kematian, di antaranya kaku dapat terjadi sekitar 2-4 jam setelah kematian. Dingin, suhu tubuh perlahan-lahan turun, dan postmortem descompensation, yaitu liver motif pada daerah yang tertekan serta melunakkannya jaringan yang dapat menimbulkan materi. Bagaimana tindakan dalam menghadapi kematian? Tindakan dalam menghadapi kematian. Jenazah sebagai berikut. Tempat dan atur jenazah bagai posisi anatomis. Singkirkan pakaian, alat atau tenun, lepaskan semua alat kesehatan, bersihkan tubuh dari kotoran dan noda. Tempatkan kedua tangan jenazah di atas abdomen dan ikat pergelangan tangan atau tergantung dari kepercayaan atau agama. Tempatkan satu bantal di bawah kepala, tutup kelopak mata. Jika tidak ada tutup, bisa menggunakan kapas basah. Ketupkan rahang atau mulut, kemudian ikat dan letakkan gulung handuk di bawah dagu. Letakkan alas di bawah rustea. Tutup sampai di batas bahu. Kepala ditutup dipakai kain. Dicatat semua pasien dan beri kartu atau tanda bungkus jenazah dengan kain panjang. D. Perawatan jenazah yang akan diotopsi. Ikut prosedur rumah sakit dan jangan lepas alat kesehatan. Beri label pada pembungkus jenazah, beri label pada alat protesa yang digunakan. Tempatkan jenazah pada lemari pendingin. C. Perawatan terhadap keluarga. Dengankan ekspresi keluarga, beri kesempatan keluarga untuk bersama jenazah selama berapa saat. Siapkan ruangan khusus untuk memulai rasa berduka. Bantu keluarga untuk membuat keputusan serta perencanaan pada jenazah. Beri dukungan jika terjadi disfungsi berduka. Dan yang terakhir, bagaimana respon berduka? Respon berduka atau grief merupakan reaksi emosional terhadap kehilangan. Hal ini diwujudkan dalam berbagai cara yang unik pada masing-masing orang dan disadarkan pada pengalaman pribadi, ekspektasi budaya dan keyakinan spiritual yang dianutnya. Sedangkan istilah kehilangan mencakup berduka dan berkabung, yaitu perasaan di dalam reaksi keluarga orang yang ditinggal. Berkabung adalah periode penerimaan terhadap kehilangan dan berduka. Hal ini terjadi dalam masa kehilangan dan sering dipengaruhi dengan budaya dan peluang. Respon berduka seseorang terdapat kehilangan dapat melalui tahap-tahap berikut. 1. Tahap pengingkaran. Reaksi pertama yang dialami individu adalah shock, tidak percaya, mengerti atau mengingkari kenyataan kehilangan benar-benar terjadi. Sebagai contoh,
keluarga dari orang menerima diagnosis kriminal atau terus berupaya mencari informasi tambahan. Reaksi fisik yang terjadi pada tahap ini adalah letih, lemah, pucat, mual, diare, dan gangguan pernapasan, detak jantung cepat, menangis, gelisah, dan sering kali individu tidak tahu harus berbuat apa. Reaksi ini dapat berlangsung dalam beberapa menit hingga beberapa tahun. 2. Tahap marah. Pada tahap ini individu menolak kehilangan. Kemarahan yang sering timbul diproyeksikan kepada orang lain atau diri sendiri. Orang yang mengalami kehilangan juga tidak jarang menunjukkan perilaku agresif, berbicara kasar, menyerang orang lain, menolak pengobatan, bahkan menunda dokter atau perawatan tidak kompeten. Respon fisik yang sering terjadi antara lain muka merah, nadin cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal, dan seterusnya. Ketiga, tahap tawar-menawar. Pada tahap ini terjadi penundaan kesadaran atas kenyataan kehilangan dan dapat mencoba untuk membuat kesepakatan secara halus atau terang-terangan seolah-olah kehilangan tersebut dapat dicegah. Individu berupaya untuk melakukan tawar-menawar dengan memohon kepada Tuhan. 4. Tahap depresi. Pada tahap ini pasien sering sikap menarik diri, kadang-kadang bersikap sangat penurut, tidak mau bicara, menyatakan keputusan, rasa tidak berharga, bahkan bisa muncul keinginan bunuh diri. Gejala fisik yang ditunjukkan antara lain menolak makan, susah tidur, letih, turunnya dorongan libido, dan lain-lain. 5. Tahap penerimaan. Tahap ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan. Pikiran selalu berpusat pada objek yang hilang, akan hilang, berkurang, atau hilang. Individu telah menerima kenyataan kehilangan yang dialami dan mulai memandang ke depan gambaran objek atau orang yang kehilangan atau mulai dilepaskan secara bertahap. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Titania Patricia. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.